lagi dengan channel Arta Ponsebio atau ABV Daily Vlog. Alhamdulillah hari ini Arta Ponsebio akan mereview cemara. Kebetulan kali ini yang di hadapan saya ini ada beberapa pohon. Yang pertama ini cemara Brusinensis, sudah proses, ada pelilitan kawat, kemudian ada bungkus batang kayunya. Kemudian kita menggunakan karet ban untuk menutupi bila mana terjadi patah. Jadi sebelum dililit kawat itu digunakan ditutup pakai karet ban bekas. Kemudian cemara Brusinensis ini memang agak sedikit bermasalah bila kita berusaha untuk membelokkan karena sangat getas. Kemudian kalau tidak ditutup itu kemungkinannya akan patah dan mati. Nah, di sebelah kiri saya ini ada bahan, yang mana bahan ini panjangnya kurang lebih sekitar 80 cm. Nah, posisi kalau batangnya ini sudah keras itu agak susah untuk membelokkannya. Kemudian di sebelah sini ada bibit yang kemarin sudah di wearing sedikit, jadi cuma digerakkan aja. Dan resikonya ada, nanti bisa di shot videonya. Kemudian di sebelah kanan ini sudah ada, tampak kelihatan ya, karena sudah ada gerak pohonnya sudah kelihatan, tinggal meneruskan ranting penambahan kawat. Kalau posisi seperti ini itu tidak mudah patah. Jadi yang rawan itu posisi yang masih bibit yang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi semua yang di hadapan saya ini sama semua cemara Brusinensis. Yang sebelah kiri masih bibit, kemudian yang kedua kecil ini sudah diupayakan untuk dibelokkan. Kemudian yang ketiga ini sudah kemarin itu sempat kita program kasih kawat, kemudian banyak mati ranting karena kurang sinar matahari. Kemudian kita angkat dan kita coba wearing ulang lagi. Karakter pohon lebih dominan warna coklat, kemudian agak berkulit. Kemudian kulitnya ini kadangkala kalau sudah pecah seperti ini, berkulit seperti ini. Nah, ini kulitnya. Jadi kesan tuanya nampak kesan tuanya. Dan kalau sudah berlilit kawat itu kesan tuanya juga lebih kelihatan. Tapi kalau ini dibersihkan, disikat, itu warnanya kemerah-merahan, coklat kemerah-merahan.
Dan Blue Sinensis ini karakter pohonnya ini sangat keras dan mudah, getah mudah patah. Karakter daunnya warna agak ke biru-biruan atau abu-abu ya, biru, mungkin bisa dibandingkan. Jadi semua ini Blue Sinensis, ini juga Blue Sinensis, ini warnanya kebiru-biruan. Kemudian bila tanaman Blue Sinensis ini subur, itu kadangkala juga ada pecah. Kesannya ada durinya, tapi durinya ini agak halus. Beda dengan cemara duri dan hampir sama dengan cemara sinensis vertikal dan cemara sinensis horizontal. Cara untuk budidayanya yang pertama itu dengan cara setek pucuk. Jadi pada saat kita wearing, contohnya seperti ini, Nah, contohnya seperti ini, misalkan ini nggak kepake, nah ini diambilin, ini nggak kepake. Nah, disetek itu yang ukurannya sekian, ukuran sekian, itu setek. Dengan cara yang pertama, kalau seteknya bisa menggunakan savana atau menggunakan media yang steril, pasir sungai, pasir katel, dan savana atau menggunakan pasir malam. Seperti biasanya, mungkin bisa dilihat di YouTube kami di Arta Bonsai View. Kalau perawatan, yang pertama karena tanaman ini juga harus terkena sinar matahari full, kemudian juga membutuhkan penyiraman yang cukup. Jadi lebih idealnya setiap hari disiram, dan tergolong cemara Blue Sinensis ini tergolong yang rakus media, jadi lebih suka media yang poros. Kalau di tempat kami itu bisa menggunakan sekam padi, kemudian ditambahkan pupuk organik yang dominannya dari kapsul kambing ya. Misalkan ditambahkan dengan sekam bakar atau kokopit juga bagus. Yang jelas tanaman ini membutuhkan media yang poros, jadi lebih idealnya itu media pasir malang dan sekam. Nama latin dari bonsai cemara ini apa, Pak? Kalau cemara Blue Sinensis ini setahu kami namanya juga hampir sama, Juniperus Blue Sinensis. Kemudian cara memperbanyaknya, kalau tadi yang pertama setek, kemudian yang kedua itu bisa dengan cangkok batang.
Dan pada umumnya cangkok batang ini juga hitungannya mudah ya, mudah untuk dicangkok. Yang jelas harus ada sisa misalkan dicangkok di sini, nah itu resiko mati itu akan terjadi. Tapi kalau dicangkok dari sini itu nggak apa-apa, karena ada jalur yang hitungannya kambium yang hidup atau cabang yang hidup. Karena kalau dicangkok seperti ini kemungkinan tidak akan keluar lagi cabang. Cemara sinensis untuk semua jenis cemara businensis, cemara sinensis, cemara duri, nah, itu kelebihannya misalkan kambiumnya ini mati separuh, nah itu masih bisa dibikin bonsai. Kemudian kita tidak terlalu sering untuk memangkas dan tidak mudah daunnya ini kuning jatuh atau kosong ya. Tapi pada saat kita mangkas itu diupayakan menggunakan gunting yang tajam, benar-benar tajam, dan dicelup pakai air guntingnya untuk menghindari gosong bekas potongan gunting ini. Lebih idealnya hanya menggunakan jari jemari, mungkin dengan cara dicabutin ya, contohnya seperti ini, dicabutin. Nah, jadi agak setengah dipelintir seperti ini, dicabutin seperti ini, contohnya seperti ini. Nah, itu untuk menghindari gosong karena kena hitungannya daunnya ini tergores sama benda tajam, akhirnya jadi kebakar. Nah, cemara blue sinensis ini juga idealnya digunakan bonsai tanuki, bisa bonsai ukuran mami, medium, small, sampai large, sampai extra large juga masih hitungannya bagus ya. Jadi kalau tanuki itu bisa ditambahkan dengan batang yang mati tanuki, tapi itu menurut selera. Jadi kalau misalkan tanaman ini patah, misalkan patah di sini pada saat tekuk itu masih ada yang hidup ya di sini. Jadi resikonya ini begitu dipatahkan itu masih ada harapan untuk hidup bila mana diupayakan dengan ditutup pakai karet. Ukuran, maksudnya ukuran bisa dibuat bonsai. Nah, kalau tadi sudah saya sebutkan, yang pertama bonsai mami, medium, small, large, dan extra large itu masih tetap mendukung. Kalau dari stek yang tadi itu saya tunjukkan tadi kayak ini, dari stek ini dengan media yang benar itu 5 bulan, perakarannya sudah bagus, 5 bulan. Nah, itu bisa dilakukan untuk pindah ke media atau pot
atau polybag yang mungkin lebih besar, itu termasuk cepat pertumbuhannya. Tapi kadangkala juga ada resiko mati juga pada saat kita pindah ke polybag, karena akar serabutnya ini masih belum benar-benar kuat pada saat kita pindah. Dan untuk menghindari itu diupayakan pada saat pindah ini serabutnya ini jangan sampai hitungannya terputus. Jadi harus hati-hati karena serabutnya masih muda atau mudah putus. Nah, kalau sudah seperti itu, umurnya ini kurang lebih 1 tahun, itu kurang lebih sekitar 25 cm untuk cemara sinensis. Jadi masih sebesar kawat 5 mili lah, 6 mili. Tapi kalau menggunakan media yang benar, kemudian dengan pupuk organik yang benar, kemungkinan bisa lebih cepat. Kalau pengakarannya ini benar-benar hitungannya poros, media yang poros ini akan cepat dan tidak telat dengan air. Demikian Hortimania, semoga konten ini bermanfaat. Hanya berbagi, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Nah, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.